Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini di mata kuliah Structural Equation Model kita masuk ke materi baru ya. Jadi sekarang kita masuk di pembahasan mengenai salah satu jenis model dari SEM ya, yang kedua setelah sebelumnya kita belajar analisis jalur. Sekarang kita belajar model pengukuran dan salah satunya nanti yang kita pelajari adalah CFA atau Confirmatory Factor Analysis. Nah, sebelum kita bahas langsung mengenai apa itu CFA atau apa itu model pengukuran, pertama di sini saya mau menjelaskan ada beberapa jenis sumber kesalahan atau sumber error ya, karena kesalahan atau error ini nanti erat kaitannya mengapa kita belajar konsep ada yang disebut variabel laten ya. Jadi model pengukuran itu erat kaitannya dengan variabel laten. Nah, kenapa ada variabel laten? Di sini saya bahas dulu variabel laten itu juga erat kaitannya mengenai yang disebut kesalahan kesalahan pengukuran atau measurement error ya. Nah, sebelum kita bahas apa itu measurement error, di sini saya mau menjelaskan di dalam statistik itu ada 3 jenis sumber error atau sumber kesalahan. Nah, kesalahan yang pertama ini ada yang disebut sampling error ya. Kalau sampling error ini seharusnya sudah pernah dipelajari ya di statistika dasar. Jadi sampling error ini erat kaitannya dengan kesalahan yang kita lakukan karena pengambilan sampel ya. Jadi kan tujuan utama kita di dalam statistik itu kan kita ingin mempelajari suatu populasi. Karena ada banyak kendala, mulai dari kendala misalkan karena populasinya terlalu besar, atau masalah waktu, kemudian mungkin juga karena biaya, kita tidak bisa mengambil setiap orang di dalam populasi, makanya kita mengambil sampel. Nah, ketika kita mengambil sampel, apa yang kita estimasi pada sampel, yaitu ada kemungkinan perbedaan apa yang kita estimasi pada sampel dengan nilai sebenarnya yang ada di populasi ya. Nah, selisih antara apa yang kita dapatkan di populasi dengan apa yang kita peroleh di dalam sampel ya, dengan apa yang harusnya ada di populasi, selisihnya itu kan kita sebut sebagai suatu kesalahan atau kita sebut sampling error ya. Jadi sampling error ini adalah kesalahan yang terjadi karena pengambilan sampel. Nah, cara mengatasinya supaya errornya semakin kecil ya kita buat sampelnya sebanyak mungkin ya. Jadi kalau sampelnya sebanyak mungkin tentu kan akan mendekati populasi atau mendekati kejadian yang sebenarnya ada di populasi ya. Jadi kalau sampelnya semakin banyak tentu errornya juga akan semakin kecil. Kemudian sumber error yang kedua, ini ada yang disebut specification error atau kesalahan spesifikasi. Nah, apa itu kesalahan spesifikasi? Specification error ini terjadi ketika kita salah merumuskan teori ya. Sebagai contoh, misalkan saya melakukan pemodelan untuk melihat hubungan kausalitas di antara variabel ya. Misalkan saya ingin meneliti ada satu variabel dependent. Biasanya variabel dependent kita sebut Y ya. Misalkan saya mau meneliti apa saja sih yang mempengaruhi variabel Y ini. Kemudian misalkan saya masukkan atau saya teorikan, oh ternyata ada 3, ada X1, X2, ada X3 ya. Ini tidak lupa biasanya kan ada beta 1, beta 2, beta 3. Nah, kalau yang sebenarnya misalkan yang mempengaruhi variabel Y ini ada 7 ya. Misalkan seharusnya ada 7 variabel yang mempengaruhi, tetapi kita hanya memodelkan, hanya menggunakan 3 variabel saja. Ini kita sebut sebagai kesalahan spesifikasi ya. Ini adalah kesalahan di mana kita salah dalam merumuskan teori karena harusnya ada 7 independen variabel tetapi kita hanya menggunakan 3 variabel independen. Atau juga bisa terjadi kesalahan spesifikasi, misalkan X2 ini adalah variabel yang penting mempengaruhi Y, tetapi ini kita tidak libatkan atau tidak kita masukkan ke dalam model. Ya, ini juga terjadi, ini juga bisa menyebabkan kesalahan spesifikasi ya.
Jadi variabel yang harusnya penting kita masukkan ke dalam model untuk memprediksi variabel dependent, tetapi tidak kita gunakan di dalam model, ya ini juga jelas kesalahan di dalam merumuskan teori. Kemudian kesalahan ketiga ini adalah kesalahan pengukuran atau measurement error. Kesalahan pengukuran ini terjadi kalau ada selisih antara nilai yang sesungguhnya dengan nilai yang diukur pada bisa pada suatu objek, pada suatu subjek, ya, bisa pada orang, ya, bisa pada objek atau pada suatu subjek tertentu, ya. Sebagai contoh, ini saya pernah berikan di awal-awal video, ya, mengenai pengantar SEM. Sebagai contoh, misalkan kalau seharusnya seseorang itu berat badannya misalkan dia harusnya 50, ya. Ini nilai sebenarnya dari berat badan seseorang. Kemudian ketika kita atau misalkan orang ini menimbang pada timbangan yang katakanlah timbangannya itu kurang akurat, ya. Jadi kalau dia timbang 100 kali, bisa jadi nanti dari 100 kali penimbangan bisa 45, bisa 51, bisa 50 juga, atau bisa 55 dan lain sebagainya. Jadi kalau digambarkan hasil penimbangan 100 kali itu bisa membentuk suatu distribusi dengan variansi tertentu, ya. Dimana biasanya pusatnya pasti akan berada di sekitaran 50 karena ini kan nilai yang sebenarnya. Nah, kesalahan pengukuran ini paling banyak terjadi di dalam bidang sosial atau bidang psikologi, ya. Jadi apalagi kalau kita mengukur kecerdasan atau mengukur stres atau mengukur tingkat kebahagiaan, itu juga kesalahan pengukuran itu semakin besar kemungkinan terjadi, ya, di dalam melakukan pengukuran, ya. Nah, di dalam analisis jalur yang sudah kita pelajari sebelumnya, analisis jalur ini kan kita asumsikan semua variabel eksogennya atau X-nya itu terukur tanpa adanya measurement error, ya, tanpa ada kesalahan pengukuran. Karena di dalam model jalur, kalau diingat kembali, satu-satunya error yang ada itu adalah error atau residual untuk variabel endogen, ya, atau kita sebut zeta, ya. Jadi ini satu-satunya variabel yang menyatakan kesalahan pengukuran yang kita asumsikan ada itu untuk variabel endogen. Sedangkan variabel eksogennya ini kan tidak kita asumsikan dia memiliki residual, ya. Jadi dengan kata lain di sini kita asumsikan semua variabel eksogen di dalam analisis jalur itu terukur tanpa adanya kesalahan pengukuran. Nah, kesalahan pengukuran atau measurement error seperti tadi yang sudah saya sebutkan ini hampir benar terjadi, ya, atau hampir sebagian besar variabel yang kita amati itu pasti mengandung unsur kesalahan pengukuran, ya, seperti tinggi badan, berat badan, usia, ya, ini juga kemungkinan kesalahan pengukurannya itu mungkin terjadi, ya. Jadi seperti tadi, ya, kalau berat badan misalkan seharusnya 50, ketika kita melakukan timbangan, ya, kita timbang beberapa kali, kalau misalkan timbangannya jelek, ya tentu kesalahan pengukuran itu semakin besar terjadi, ya. Tetapi kalau timbangannya bagus, akurat, ya, berkali-kali kita menimbang pasti selalu hasilnya sama, tepat 50, ya. Nah, kemungkinan kesalahan pengukuran atau measurement ini lebih besar terjadi kalau ini berkaitan dengan variabel yang diukur di bidang sosial atau psikologi, ya. Tadi seperti juga yang saya sebutkan bisa kecerdasan, intelijensi, depresi atau stres, ini kemungkinan besar kesalahan pengukurannya itu pasti terjadi, ya. Nah, kesalahan pengukuran ini dapat menyebabkan penurunan tingkat presisi dan juga bisa menyebabkan bias di dalam melakukan estimasi parameter, ya. Nah, cara untuk mengatasi kesalahan pengukuran, makanya di sini diciptakanlah suatu metode yang disebut CFA, atau juga karena CFA ini kan bagian dari SEM, ya. Jadi CFA atau SEM ini diciptakan, metode ini digunakan untuk mengatasi hal yang berkaitan dengan kesalahan pengukuran, yaitu dengan
memperkenalkan suatu model yang disebut model pengukuran ya. Jadi model pengukuran ini adalah model di mana model ini menggunakan konsep dari variabel laten ya. Jadi tujuan utama dari measurement model ini untuk mengatasi adanya kesalahan pengukuran di dalam mengukur suatu variabel. Nah, di sini ilustrasi bagaimana apa yang terjadi kalau kita melakukan kesalahan pengukuran dari suatu variabel ya. Jadi sebagai contoh, misalkan di sini saya berikan contoh mau melihat bagaimana pengaruh stres terhadap kerusakan jantung ya. Jadi stresnya ini sebagai variabel independen, sedangkan kerusakan jantung itu sebagai variabel dependen. Kemudian di sini kita modelkan hubungan di antara kedua variabel ini dengan model regresi ya. Jadi ini persamaan regresi sederhananya karena hanya melibatkan satu variabel independen ya. Nah, apa yang terjadi kalau seandainya variabel Y ya, kerusakan jantung ini terjadi ada kesalahan pengukuran. Jadi misalkan awalnya kan kita punya variabel Y itu misalkan berdistribusi normal dengan minnya 0 dan suatu standar deviasi Y ya. Kemudian di sini saya masukkan suatu random error ya, atau ada suatu kesalahan di mana sekarang standar deviasinya itu saya kalikan dengan suatu kesalahan yang disebut delta ya. Delta ini nilainya bervariasi mulai dari kesalahan pengukuran yang paling kecil 0,75 sampai dengan kesalahan pengukuran yang paling besar sebesar 1,5 ya. Nah, di sini saya berikan ilustrasi gambar dari hubungan antara X dengan Y. Nah, daerah yang diarsir warna abu-abu ini adalah data atau bentuk hubungan dari data yang sebenarnya ya, tanpa mengandung kesalahan pengukuran ya. Jadi ini garis regresinya ini ya yang warna hitam atau diberi notasi 0. Ini adalah garis regresi yang sebenarnya yang menunjukkan hubungan antara stres dengan kerusakan jantung. Ya, ini besarnya, ini garisnya ya, ini garisnya yang diberikan dengan garis warna hitam. Nah, kalau misalkan ada kesalahan pengukuran, ya apalagi kalau kesalahan pengukurannya itu semakin besar, ini akan menyebabkan awan datanya juga semakin besar ya. Jadi kan kalau misalkan jadi awan datanya semakin besar ya, kalau kesalahan pengukurannya juga semakin besar ya. Jadi bisa dilihat kalau deltanya 0,75, awan datanya menjadi sedikit membesar ya, atau yang digambarkan dengan warna biru. Kemudian kalau kesalahan pengukuran atau deltanya kita naikkan jadi 1, ini menjadi lebih besar yang ditunjukkan dengan awan berwarna elips berwarna merah. Kemudian kalau yang paling besar 1,5, kumpulan datanya itu ditunjukkan oleh elips yang berwarna hijau ya. Jadi kalau kita regresikan ya, di mana kesalahan pengukuran semakin besar, maka yang seharusnya regresinya itu kan adalah yang diberikan warna hitam ini. Ketika kesalahan pengukuran yang besar, dia menjadi nilainya semakin bias ya, atau menjauhi dari nilai yang sebenarnya. Kan yang sebenarnya adalah yang hitam, yang ini ya, yang hitam. Tapi ketika ada kesalahan pengukuran, nilainya menjadi turun ya. Atau dia, apalagi semakin tambah besar, nilainya akan mendekati 0. Koefisien regresi atau betanya dia akan menuju 0. Jadi artinya apa? Kalau ada kesalahan pengukuran di mana seharusnya pengaruh X terhadap Y itu signifikan ya, di mana X itu memberikan pengaruh signifikan terhadap Y, ketika ada kesalahan pengukuran dan kesalahan pengukurannya itu sangat besar, maka akan membuat koefisien regresinya menjadi 0. Jadi artinya kalau seharusnya koefisiennya itu signifikan, karena ada kesalahan pengukuran dia bisa nilainya menjadi tidak signifikan ya, atau dengan kata lain nilai betanya bisa mendekati 0 ya.
Jadi bertambahnya kesalahan pengukuran tadi yang seperti saya jelaskan itu akan membuat awan data atau bentuk elipsnya semakin besar. Implikasinya apa? Kalau kita lakukan regresi, garis regresinya itu akan membuat nilai estimasi dari betanya itu akan bias menuju 0. Ya, jadi akan bias ini artinya menjauhi dari nilai yang sebenarnya, menjauhi dari nilai koefisien regresi yang sebenarnya. Jadi fatal juga ya kalau ada kesalahan pengukuran di mana seharusnya kita dapatkan koefisien regresinya signifikan, karena kita melakukan kesalahan pengukuran, maka koefisiennya menjadi tidak signifikan. Ya. Nah, dari sini kita masuk ke variabel laten ya. Jadi variabel laten itu adalah variabel yang tidak kita amati secara langsung di dalam penelitian, tetapi variabel laten ini menjadi tujuan utama dari penelitian. Ya. Jadi walaupun ini bisa kita katakan variabel hidden juga ya, kadang disebut juga variabel hidden, variabel tersembunyi, karena tidak bisa kita amati secara langsung ya. Seperti contohnya tadi ya, depresi, kemudian motivasi, itu kan tidak bisa kita amati secara langsung. Tetapi kita bisa mengamatinya melalui indikator-indikatornya ya. Jadi idenya dari variabel laten ini adalah nilai dari suatu variabel laten yang tidak kita amati ini yang menyebabkan orang merespon seperti yang teramati melalui indikator-indikatornya. Jadi karena variabel laten itu tidak bisa kita amati secara langsung ya, maka salah satu caranya kita amati melalui indikator-indikatornya. Nanti ketika kita melakukan estimasi variabel laten itu kita lakukan dengan cara melalui analisis varians dan covariance dari indikatornya. Ya, ini kalimatnya belum lengkap. Jadi nanti ketika kita mau mempelajari suatu variabel laten, yang kita pelajari adalah struktur varians dan covariance dari indikator-indikatornya. Ya. Nah, sebagai contoh di sini misalkan saya punya suatu variabel kesehatan. Kesehatan itu bisa kita katakan sebagai variabel abstrak ya, atau variabel laten. Kenapa disebut variabel laten? Karena tidak ada sensor atau alat ukur yang secara langsung bisa kita gunakan untuk mengukur kesehatan seseorang. Ya, tidak ada ya sensor yang bisa kita gunakan di mana kita langsung mengukur oh seseorang itu sehat, oh seseorang itu kurang sehat dan lain sebagainya, itu tidak ada. Nah, tetapi kesehatan ini bisa kita ukur atau bisa kita amati melalui indikator-indikator kesehatan. Seperti apa? Contohnya ada tekanan darah, kemudian ada kolesterol, bisa juga dari temperatur, berat badan, dan lain-lain ya. Jadi kalau kita amati dari indikator-indikator kesehatan ini, nanti kita bisa menyimpulkan apakah nanti dia itu sehat atau kurang sehat atau tidak sehat dan lain sebagainya. Ya. Jadi kesehatan ini masuk ke dalam variabel laten. Sebagai contoh lainnya, misalkan kalau di psikologi ada variabel kecerdasan ya. Kecerdasan juga sama, tidak bisa kita ukur secara langsung, tetapi bisa kita amati melalui indikator-indikatornya. Misalnya apa? Misalkan dari matematikanya, kemudian bisa juga dari bahasanya, kemampuan berbahasa, atau kemampuan logika, itu nanti bisa kita gunakan untuk mengukur variabel kecerdasan. Ya. Nah, seperti yang saya ilustrasikan di sini, ada suatu diagram ya. Diagram ini adalah menunjukkan diagram dari model pengukuran, atau lebih tepatnya ini adalah CFA. Nah, seperti yang kita tahu, kalau ada bentuk elips atau bulat ya, biasanya bentuk elips ini menyatakan variabel laten ya, ini menyatakan variabel laten. Kemudian kalau ada variabel yang digambarkan dengan persegi seperti ini kita sebut sebagai variabel manifest. Ada banyak namanya, bisa kita sebut manifest, atau bisa kita sebut indikator, atau bisa kita sebut sebagai variabel teramati ya. Kemudian kalau ada lingkaran kecil yang mengarah ke suatu variabel manifest ya, ini kita sebut sebagai residual ya.
Jadi bentuk model yang digambarkan dalam diagram jalur ini menyatakan bentuk dari model pengukuran atau model CFA. Ya, sebagai contoh, misalkan variabel latennya tadi adalah kesehatan ya, sehat. Ya. Karena variabel kesehatan itu kan adalah variabel yang abstrak ya, adalah variabel laten yang tidak bisa diamati secara langsung. Tapi kita tahu variabel sehat ini kan nanti yang menentukan indikator-indikatornya. Misalkan tadi indikatornya adalah suhu badan, kemudian ada kolesterolnya, kemudian ada tekanan darah ya. Jadi idenya di sini variabel laten itu nanti yang menyebabkan orang merespon seperti yang nanti kita amati melalui indikatornya berupa tekanan darah, kolesterol, kemudian juga dari misalkan suhu badannya ya. Makanya di sini anak panahnya kalau kita amati ya, anak panahnya itu selalu dari variabel laten ke variabel indikatornya ya, karena di sini idenya kita melihat bahwa variabel laten ini kan nanti yang menyebabkan seseorang itu merespons seperti yang kita amati dari indikatornya. Nah, kesalahan pengukuran pada variabel yang teramati ya atau variabel X itu tadi kita diatasi dengan memperkenalkan variabel laten ya. Variabel laten itu juga kadang disebut juga sebagai faktor, ya, ada juga yang menyebutnya sebagai konstruk. Ya, jadi sama saja, istilah laten, konstruk sama faktor itu sama. Ya. Jadi variabel laten ini nanti yang bertanggung jawab menghasilkan skor yang teramati atau yang kita sebut variabel X ya. Nah, sekali lagi kalau kita amati diagram jalur ini, diagram dari CFA ini ya, dari model pengukuran ini, kita lihat ini kan sama seperti ada 3 persamaan regresi ya. Karena kita bisa pandang variabel X1, X2, dan X3-nya itu sebagai variabel dependent ya. Jadi walaupun simbolnya X, tetapi kan kalau kita lihat dari diagram ini ya, X1, X2, dan X3 ini kan masing-masing merupakan variabel dependent ya. Karena ciri-ciri variabel dependent itu ada anak panah yang menuju ke variabel tersebut ya. Jadi di sini kita bisa tuliskan 3 persamaan regresi ya, di mana X1, X2, X3 itu adalah variabel dependent ya. Persamaan regresi yang pertama adalah X1, di mana kita regresikan terhadap variabel latennya atau C1 atau CI ya, kita sebut CI, ditambah ada suatu residual yang kita sebut delta 1. Kemudian persamaan regresi yang kedua ada X2, ini juga sama, kita regresikan terhadap C juga ya, variabel latennya, ditambah suatu residual yang disebut delta 2. Kemudian berikutnya juga ada X3, persamaan regresi yang ketiga, ini kita regresikan terhadap variabel laten yang sama ya, ditambah residualnya atau delta 3 ya. Jadi secara umum model dari pengukuran ini ya, kita meregresikan variabel yang teramati ya atau indikatornya kita regresikan terhadap variabel latennya. Kemudian besarnya koefisien regresi, di sini kita pakai notasi yang berbeda ya dari model jalur. Sebelumnya di dalam analisis jalur kan koefisien regresinya kita pakai beta sama gamma ya. Di sini kita pakai simbol yang berbeda ya, pakai lambda, tapi sama saja lambda itu menyatakan koefisien regresi. Cuma biasanya untuk model CFA, biasanya lambda itu selain menyatakan koefisien regresi, biasanya disebut juga sebagai faktor loading ya. Kemudian tadi sudah saya sebutkan ada delta ini menyatakan residual ya atau kesalahan pengukuran dari untuk variabel X-nya ya. Kemudian ada X ya, ini X itu menyatakan indikator dari variabel latensi ya. Secara umum kalau kita punya suatu variabel laten itu bisa diukur melalui beberapa indikator ya. Bisa satu, paling sedikit satu, bisa atau ada banyak ya. Cuman untuk contoh yang saya berikan di sini hanya ada 3 indikator.
Nah, variabel indikator atau X itu bisa digunakan untuk mengukur bisa lebih dari satu variabel laten ya. Sebagai contoh di sini misalkan saya punya dua variabel laten, ada si1 dan si2, di mana masing-masing variabel laten itu terdiri dari 3 indikator ya. Nah, dalam kasus tertentu ada kalanya suatu indikator ya itu mengukur lebih dari satu variabel laten ya. Jadi contoh di sini misalkan X1 mengukur si1, bisa juga X1 ini juga mengukur si2 ya. Ini juga mungkin terjadi ya, di mana satu variabel X atau variabel indikator mengukur dua variabel laten. Kemudian kasus lainnya juga mungkin terjadi variabel laten. Kalau kita punya lebih dari satu variabel latennya juga bisa saling berkorelasi. Kemudian selain variabel laten yang berkorelasi, residual dari variabel X itu juga mungkin berkorelasi ya. Seperti contoh yang diilustrasikan pada gambar di sini, kita asumsikan residual dari X3 dan X4 ini saling berkorelasi. Makanya ada anak panah ya, di mana anak panahnya ini menyatakan hubungan ya atau korelasi antara X3 dan X6 ya. Nah, seperti contoh diagram atau model pengukuran yang saya berikan di sini ya. Ini yang garis merahnya kita buang dulu ya. Contoh diagram ini juga bisa kita tuliskan ke dalam persamaan regresi ya. Di mana persamaan regresinya secara umum ini nanti ada harusnya 6 persamaan regresi ya. Nanti nih saya koreksi di slide ya, jadi kita jangan lihat yang ini ya. Ini saya hapus, nanti kita punya 6 persamaan regresi dari model pengukuran yang diberikan di gambar di sini. Yang pertama, X1 ini adalah kita regresikan hanya terhadap si1 saja ya. Berarti parameter atau koefisien regresinya atau faktor loadingnya adalah lambda 1, 1, Si1 ditambah delta 1. Kemudian ada X2 ya, X2 nya ini kan bagian dari variabel laten Si1 ya. Berarti kita tulis lambda 21 Si1 ditambah delta 2 ya. Kemudian X3 ini juga sama, kita regresikan terhadap Si1, berarti ini lambda 31 Si1 ditambah delta 3 ya. Jadi penulisan indeks dari parameter koefisien regresi ini sama seperti di model jalur ya. Indeks yang pertama 1 ini menyatakan indeks dari variabel dependennya. Berarti 1, indeks yang kedua adalah indeks dari variabel latennya 11 ya. Sama juga 21, duanya ini menyatakan jadi selalu yang dituliskan itu adalah indeks dari variabel dependennya, baru yang berikutnya adalah variabel independennya ya. Begitu juga X4, X5 dan X6 ya. Ini kalau kita tuliskan juga dengan cara yang sama. Ini adalah lambda 6 2 ya. Ini lambda 62 dari Si2 ditambah delta 6 ya. Jadi 6 yang pertama karena variabel dependennya X6, 2-nya dari variabel laten ya. Kemudian kalau seandainya tadi ya, misalkan kita tambahkan ada ternyata X1-nya ini mengukur dua variabel laten Si1 dan Si2 ya. Nah, gimana cara menuliskan regresinya? Ya sebenarnya sederhana ya. Tinggal kita tuliskan yang berubah hanyalah di persamaan regresi yang pertama, di mana X1 kita tuliskan bukan hanya kita regresikan terhadap Si1, tetapi kita regresikan terhadap Si2. Berarti kita punya parameter berikutnya, faktor loadingnya adalah 1, 2, Si2 ditambah delta ya. Jadi sama seperti di analisis jalur, persamaan modelnya ya bisa kita tuliskan dalam bentuk persamaan simultan seperti ini ya, atau bisa juga kita gambarkan dalam bentuk diagram seperti ini.
Di sini saya ringkas kembali, jadi tujuan dari CFA ya, jadi nanti pemodelan yang kita fokuskan di dalam model struktur model pengukuran ini, kita fokus ke dalam model CFA ya, atau Confirmatory Factor Analysis. Tujuan dari CFA ini adalah untuk memahami struktur yang menghasilkan suatu matriks kovariansi. Struktur ini biasanya kita sebut sebagai faktor ya, atau faktor ini adalah variabel laten. Jadi dengan kata lain, kita mau memahami struktur yang dibentuk oleh indikator-indikatornya, sehingga kita bisa mempelajari variabel laten yang bertanggung jawab terhadap variabel-variabel indikatornya. Ya. Nah, penyebab berkorelasinya sehimpunan indikator, ya idenya adalah penyebab kenapa sehimpunan indikator itu saling berkorelasi itu karena dipengaruhi oleh satu faktor yang sama, ya, atau variabel laten yang sama. Ya. Jadi itu gambaran singkat ya mengenai model pengukuran, atau lebih spesifiknya mengenai model CFA.